Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai dulur, gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini aku mau apa nih? Mau review buku ini yang nanti akan dijelaskan oleh suamiku. Tapi sebelumnya kenalin, mungkin dari kalian belum tahu siapa nih aku tuh namanya Alia Puspitasari. Biasanya dipanggil Lia, bisa dipanggil Alia juga bisa. Nah, ini mungkin wajah baru buat kontennya Mas Lutfi, karena sekarang Mas Lutfi bikin kontennya nggak cuma sama adiknya, tapi sama istrinya juga gitu. Nah, biar gak kelamaan, langsung aja semuanya nanti buat pembahasan bukunya langsung aku serahin sama suamiku ya, gitu. Halo sedulur semua, dimanapun kalian berada, kabarnya baik aja kan? Alhamdulillah baik. Walaupun di tengah-tengah bencana ya, ada banjir, gempa dan sebagainya, tetap kita harus semangat ya Lord. Semangat berkarya, oke? Siap. Baik, sekarang saya ditemani sama istri saya karena saya kemarin baru menikah ya. Ini Kak. Barakallah ya. Alhamdulillah. Jadi kalau dulu sama adik saya, sekarang sama istri saya. Dan sekarang tempatnya di rooftop, yaitu di atap. Di atap, kalau nggak percaya tuh lihat ke belakang ada atapnya kan, itu pohon-pohon tinggi. Jadi sekarang kita di rooftop, teman-teman semua, sedulur semua yang melihat sini ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan review buku Mau Ikut Nabi atau Ulama. Jadi konten saya ini sudah vakum, berhenti atau belum membuat lagi selama hampir 9 bulan ya, karena ada kesibukan lain. Jadi ini kita mulai lagi, merefresh lagi apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Baik, tanpa berlama-lama, jadi kita akan membahas sekarang halaman ke-31. Tentang apa? Tentang hak cipta dalam pandangan syariah. Jadi memang buku ini membahas tentang fikih, syariah dan lain sebagainya. Jadi begini Lor, dalam Islam, dalam sejarah literatur Islam itu tidak dikenal istilah hak cipta atau hak paten kalau sekarang. Jadi orang dulu atau ulama ya, atau ulama zaman dulu itu ya, atau para ilmuwan lah, para ilmuwan Islam, ulama itu berkarya itu bukan untuk komersial, bukan untuk mencari uang, tetapi mereka berkarya menulis untuk karena memang sebuah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan akal dan pikiran kepada mereka. Jadi seluruh semua harus tahu bahwasanya zaman dahulu, zaman ulama Islam, ilmuwan Islam itu tidak ada yang namanya istilah hak cipta. Jadi dulu hampir semua ulama, agamawan atau ilmuwan Islam itu berkarya, bekerja hanya untuk memperjuangkan atau untuk mencari ridha Allah, tanpa mengkomersialkan, tanpa menjualnya atau meminta royalti gitu. Jadi memang hasil pemikiran mereka atau hasil pemikiran yang telah Allah berikan kepada mereka itu baik berupa buku ilmiah, barang atau jenisnya, itu mereka dedikasikan untuk kemaslahatan umat. Jadi yang mereka kerja apa? Yang mereka kejar apa? Yaitu hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa embel-embel apapun, royalti dan sebagainya. Di sini penulis mengilustrasikan bahwasanya coba kita bayangkan gitu kan, kalau seandainya Imam Al-Bukhari ini adalah imam ahli hadis yang telah meriwayatkan ratusan ribu hadis bahkan jutaan, dan beliau mempunyai kitab Sahih Al-Bukhari yang disitu kitab paling sahih nomor 2 setelah Al-Quran. Jadi kalau di antara hadis itu kitab yang paling sahih, tapi derajatnya di bawah Al-Quran gitu. Jadi penulis mengilustrasikan bagaimana seandainya misalkan Imam Bukhari meminta royalti kepada setiap penerbit bukunya atau kitabnya,
dan percetakan yang menyebarkan hadis-hadis beliau yang sudah beliau kumpulkan selama bertahun-tahun. Seharusnya pakai logika ya, beliau ini Imam Bukhari menjadi orang yang paling kaya. Kenapa? Ya karena tadi beliau harusnya mendapatkan royalti dari setiap penerbitan pencetakan kitab-kitabnya yang masih kita nikmati sampai sekarang ini. Itu kan logikanya. Tapi tidak gitu kan, karena memang Imam Bukhari, ulama zaman dulu itu memang berkarya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk komersial seperti itu. Kemudian lagi misalkan ulama Islam lain, misalkan Ibnul Haytham ini adalah ilmuwan Islam penemu optik. Bagaimana kalau beliau meminta royalti, meminta penghargaan dari para produsen kamera atau optik gitu kan? Karena beliaulah yang pertama kali tercatat sebagai penemu optik yang sekarang jadi kamera. Sehingga kalau beliau dan ahli warisnya, keluarga yang meminta royalti kepada produsen optik atau kamera, maka beliaulah orang yang paling kaya juga sampai sekarang. Tapi ternyata tidak. Beliau memang menemukan atau menciptakan gitu kan, menemukan optik untuk kemaslahatan umat dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Misalkan lagi penulis juga mencontohkan Imam Az-Zahrawi. Imam Az-Zahrawi ini adalah orang atau ilmuwan Islam yang telah mengajarkan ilmu bedah kedokteran yang telah beliau ciptakan atau kreasikan pertama kali, yang sekarang sudah tersebar di mana-mana, di rumah sakit pasti ada dokter bedah, spesialis bedah dan sebagainya. Itu adalah warisan atau misalkan warisan dari Imam Az-Zahrawi, seorang ilmuwan Islam yang telah menyebarkan atau mengajarkan ilmu bedah dalam ilmu kedokteran. Itu ya lor.